Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Perang Messenia. Perang Messenia adalah serangkaian konflik antara negara kota Yunani kuno Sparta dan Messenia yang secara dramatis mengubah lanskap sosiopolitik semenanjung Peloponnesia. Bagi Sparta, perang menyebabkan konsolidasi kekuatan militer dan pembentukan struktur sosial yang unik, termasuk sistem helot, suatu bentuk perbudakan yang akan memperkuat sekaligus menantang negara Sparta selama berabad-abad. Bagi Messenia, peperangan mengakibatkan penaklukan dan hilangnya kemerdekaan, mengubah rakyatnya menjadi helot yang bekerja di bawah pemerintahan Sparta namun juga melawannya dalam berbagai bentuk. Semenanjung Peloponnesia, yang merupakan lanskap pegunungan terjal, dataran subur, dan wilayah pesisir, merupakan rumah bagi berbagai negara kota, yang masing-masing memiliki budaya, pemerintahan, dan ambisinya sendiri-sendiri. Di antaranya adalah Sparta dan Messenia, tetangga yang kedekatannya terbukti menjadi berkah sekaligus kutukan. Sparta, yang terletak di wilayah Laconia, adalah masyarakat militeristik yang mengutamakan disiplin, keberanian, dan kecakapan bela diri. Messenia, sebaliknya, adalah wilayah subur yang kaya akan sumber daya tetapi kurang termiliterisasi dibandingkan tetangganya yang Sparta. Masyarakatnya lebih bersifat agraris, dan pemerintahannya kurang tersentralisasi, menjadikannya makmur dan, dari sudut pandang Sparta, siap untuk ditaklukkan. Pertumbuhan populasi Sparta dan terbatasnya lahan subur menjadikan dataran subur Messenia sebagai target yang menarik. Selain itu, bangsa Sparta percaya pada hak ilahi mereka untuk menaklukkan, seringkali mengutip ramalan dan ramalan sebagai pembenaran untuk melakukan ekspansi. Perang Messenia pertama, yang secara tradisional terjadi sekitar tahun 743 hingga 724 sebelum Masehi, menandai dimulainya hubungan yang panjang dan penuh gejolak antara Sparta dan Messenia. Perang dimulai dengan pengepungan Ampheia, sebuah kota Messenian yang kejatuhannya memberikan Sparta pijakan di wilayah Messenian. Dari sana, konflik meningkat menjadi invasi besar-besaran, dengan hoplite Spartan, yang terorganisir dalam formasi phalanx mereka yang tangguh, bentrok dengan pasukan Messenian yang perlengkapannya kurang lengkap dan kurang terlatih namun bertekad kuat untuk mempertahankan tanah air mereka. Spartan menggunakan kombinasi strategi militer dan perang psikologis untuk menaklukkan Messenians. Mereka juga dikatakan telah menerima sanksi ilahi dari Delphic Oracle, yang memperkuat tekad mereka dan memberi mereka rasa superioritas moral. Meskipun menghadapi musuh yang lebih kuat, pasukan Messenian, di bawah pemimpin mereka sendiri, melakukan perlawanan yang gagah berani, memanfaatkan medan terjal untuk keuntungan mereka dan terlibat dalam taktik gerilya. Namun, organisasi militer yang unggul dan disiplin Spartan secara bertahap melemahkan perlawanan Messenian. Setelah hampir 2 dekade berperang, pasukan Messenian akhirnya dapat ditundukkan. Konsekuensinya sangat parah, sebagian besar penduduk Messenian diturunkan statusnya menjadi helot, terikat pada tanah yang pernah mereka miliki dan dipaksa untuk memberikan setengah dari hasil panen mereka kepada penguasa Spartan mereka. Masuknya helot baru ini memberikan Sparta basis ekonomi untuk mempertahankan gaya hidup militeristiknya, sehingga warga laki-laki dapat fokus pada pelatihan militer daripada pertanian. Perang Messenian kedua, yang meletus sekitar tahun 685 sebelum Masehi dan berlangsung hingga sekitar tahun 668 sebelum Masehi, dalam banyak hal merupakan kelanjutan dari ketegangan dan keluhan yang belum terselesaikan yang muncul sejak berakhirnya konflik pertama. Pada saat ini, orang-orang Messenian telah hidup di bawah pemerintahan Sparta selama beberapa generasi, tetapi beban perbudakan sangat membebani mereka. Sistem helot, yang diberlakukan setelah Perang Messenian pertama, selalu menjadi sumber ketegangan, dan orang Messenian mendambakan pemulihan kemerdekaan mereka. Keinginan akan kebebasan ini terungkap paling kuat dalam sosok Aristomenes, seorang pahlawan Messenian yang perbuatannya kemudian menjadi legenda. Aristomenes memimpin pemberontakan yang awalnya membuat Sparta lengah. Bangsa Messenian, yang belajar dari pengalaman masa lalu mereka, telah meningkatkan organisasi dan taktik militer mereka. Mereka juga memanfaatkan benteng alami yang disediakan oleh Gunung Ithome, yang menjadi benteng pertahanan Messenian. Aristomenes sendiri disebut-sebut telah melakukan tindakan keberanian yang luar biasa,
termasuk menyusup ke wilayah Sparta untuk melakukan serangan yang berani. Eksploitasinya menjadi begitu terkenal sehingga ia dianggap tak terkalahkan, sebuah keyakinan yang meningkatkan moral para pejuang Messenian. Namun, pasukan Sparta berkumpul kembali dan menyesuaikan strategi mereka, dengan fokus pada pengepungan jangka panjang di Gunung Ithome dan benteng-benteng penting lainnya. Mereka juga mencari bimbingan ilahi, berkonsultasi dengan Delphic Oracle untuk mendapatkan nasihat tentang bagaimana melanjutkannya. Perang ini menjadi sebuah peristiwa yang sangat melelahkan dan berlarut-larut, dengan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Akhirnya, sumber daya dan mesin militer Sparta yang unggul mulai mengubah keseimbangan. Meskipun upaya gagah berani dari pasukan Messenian dan kepahlawanan Aristomenes yang nyaris mistis, mereka tidak dapat mempertahankan pertarungan tanpa batas waktu. Perang Messenia ketiga, yang juga dikenal sebagai pemberontakan Helot Besar, terkadang tidak dianggap sebagai perang Messenian dalam pengertian tradisional, namun perang ini mempunyai implikasi yang signifikan bagi Sparta dan Messenia. Terjadi sekitar tahun 464 sebelum Masehi. Konflik ini dipicu oleh gempa bumi besar yang melanda Sparta sehingga menimbulkan kehancuran dan kekacauan yang meluas. Memanfaatkan kesempatan tersebut, para Helot, banyak di antaranya adalah keturunan Messenian, melancarkan pemberontakan besar-besaran melawan penguasa Spartan mereka. Pemberontakan ini berbeda dengan konflik-konflik sebelumnya, ini bukanlah perang antara dua negara merdeka, melainkan pemberontakan kelas tertindas di dalam suatu negara. Namun semangat perlawanan Messenian sangat hidup dalam perjuangan ini, menggemakan kepahlawanan tokoh-tokoh seperti Aristomenes di masa lalu. Pasukan Sparta, yang sudah menghadapi dampak gempa bumi, mendapati diri mereka berada dalam situasi genting. Pemberontakan Helot merupakan ancaman serius, tidak hanya terhadap kendali Spartan atas Messenia namun juga struktur masyarakat Spartan, yang bergantung pada buruh Helot untuk mempertahankan gaya hidup militeristiknya. Dalam tindakan yang jarang terjadi, Sparta meminta bantuan dari negara-negara kota Yunani lainnya. Meskipun beberapa negara, seperti Athena, pada awalnya mengirimkan bantuan, mereka segera menarik bantuan mereka setelah menyadari besarnya masalah Helot dan potensi dampaknya terhadap masyarakat mereka sendiri. Perang tersebut brutal dan ditandai dengan taktik gerilya, pengepungan, dan pertempuran sengit. Para Helot dan sekutunya membentengi diri di benteng seperti Gunung Ithome, mengingatkan pada perlawanan Messenian sebelumnya. Bangsa Sparta, pada bagian mereka, sama kejamnya dalam menumpas pemberontakan, menggunakan strategi militer yang sangat baik dan teknik penindasan yang brutal. Setelah beberapa tahun berperang, Spartan berhasil memadamkan pemberontakan, namun bukannya tanpa biaya yang besar. Perang Messenia ketiga, atau pemberontakan Helot Besar, mempunyai dampak yang bertahan lama baik bagi Sparta maupun Messenia. Bagi Sparta, hal ini mengungkap kerentanan dan kontradiksi dalam masyarakat yang dibangun di atas penindasan sebagian besar kelas bawah. Masalah Helot tetap menjadi duri bagi negara Sparta, sehingga memerlukan kewaspadaan terus-menerus dan kebrutalan berkala untuk mengendalikannya. Bagi Messenia, pemberontakan ini merupakan babak lain dalam sejarah panjang perlawanannya terhadap dominasi Sparta. Meskipun tidak menghasilkan kemerdekaan Messenian, hal ini tetap menghidupkan bara perlawanan, yang akan terus berkobar di generasi berikutnya, menantang hegemoni Sparta dan membentuk arus sejarah Yunani yang lebih luas. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.